Hai, hai. Soal gue kedengeran nggak? Dengeran dong. Apa kabar lo? Aman ya? Amin, dahsyat puji Aman Tuhan. kan, aman? Ini gue pakai aman. Ini tripod gue agak agak goyang ini miring. Selalu aja mau apa. Senyaman lo aja bro. Begini aja lah ya. Senyaman lo aja. Ya udah, Iya. aman. Agak miring nggak apa-apa nih ya. Lo, apa kabar lo? Baik, puji Tuhan. Gimana skripsi? Luar biasa, dahsyat. Skripsi gimana skripsi? Masuk bab 3, masuk bab 3. Udah bab 4, tinggal nuntasin aja. Bab 4 tuh berarti ininya ya, implikasi ya. Implikasi. Yoi. Jadi Jelas gak sih suara gue? jelas banget lah. BTW jelas banget ya, jelas banget ya. Oke deh, shalom teman-teman semua yang nonton hari ini. Kita mau bahas soal Pentakosta di masa Iya. corona sekaligus di masa lebaran dan juga di masa apa tuh? 10 hari pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan 10 days anointing. setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita mau bahas sesuatu yang sering diperdebatkan, yang sering dipermasalahkan oleh banyak teolog-teolog, banyak pendeta-pendeta, yang menjadi perdebatan, jadi pertentangan bagi banyak orang. Jadi hari ini kita mau mulai. Jadi sebelum itu kita doa bro ya, gua doa. Nanti lo Oke, selesai, siap. kita lagi nih, lu yang doa. Oke, sekarang gua doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur Tuhan, kami sebentar akan sharing mengenai apa itu Pentakosta menurut pandangan Alkitab Tuhan. Biasanya Tuhan menyertai, membimbing apapun yang akan kami bicarakan, apa yang kami katakan, Tuhan biar kiranya ini berasal dari-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama. Haleluya. Amin. 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 Oke bro, ini Oke. kan lagi masa-masa menuju 10 hari pencurahan Roh Kudus. Berarti kan ini lagi masa-masa menanti ya. Nah, Yoi, lagi masa-masa menanti. menurut lo sendiri bro, pengertian lo sendiri deh, Pentakosta itu apa sih bro? Apa? Sorry. Ulang lagi. Menurut lo pribadi, pandangan lo mengenai Pentakosta itu sendiri apa? Pentakosta menurut pandangan gue ya. Kalau kita bicara soal yang namanya Pentakosta itu enggak, kita mesti lihat dulu dari sejarahnya, ya kan? Karena kita nggak bisa asal, oh Pentakosta itu adalah ini, kalau kita nggak lihat sejarahnya. Kalau gue ya Nil, gue ngelihat Pentakosta itu dari Perjanjian Lama ya. Kalau kita tahu Pentakosta itu apa sih di Perjanjian Lama? Pentakosta itu dalam Perjanjian Lama adalah memperingati, dicatat baik-baik ini ya buat teman-teman yang nonton. Pentakosta itu di dalam Perjanjian Lama memperingati berkat Tuhan secara rohani dan berkat Tuhan secara jasmani, ya kan? Jadi ada dua. Pertama berkat Tuhan secara rohani, berkat Tuhan secara jasmani. Lalu apakah itu berkat Tuhan secara rohani? Gue temukan nih, bro ya. Pertama, turunnya hukum Taurat, ya kan? 10 hukum Taurat tuh. Lalu kuasa Tuhan yang telah menyertai Israel sehingga Israel bebas dari tanah Mesir. Jadi dalam PL ada dua berkat. Ya, ada dua berkat. Tadi yang pertama berkat rohani yaitu hukum Taurat diberikan dan kuasa pembebasan dari Tuhan. Nah, lalu yang kedua berbicara soal berkat jasmani, ya. Jadi orang Israel itu merayakan suatu hasil panen, dirayakan di bulan Pentakosta itu juga, di mana mereka bersyukur atas providensi Allah. Providensi kalau teman-teman nggak tahu, providensi itu penyertaan Allah, ya, atau apa namanya, di mana Allah bertanggung jawab atas panggilannya yang telah membebaskan Israel. Jadi Allah itu setelah membebaskan bangsa Israel tidak semerta-merta dibiarkan begitu saja umat Israel, tapi ada tanggung jawab Tuhan yang memberkati mereka, menyertai mereka sehingga mereka tetap bertumbuh, dan kebebasan yang sudah Tuhan kasih
itu tidak sia-sia. Ya kan nggak lucu kan gue kalau misalnya nih habis dibebasin bangsa Israel kelaparan, melarat, susah, akhirnya pada koit. Ya kan? Itulah providensi Allah. Nah, perlu diingat juga, providensi itu terjadi setelah Paskah atau Passover. Di mana hari Paskah itu juga diperingati sebagai kebebasan, sekali lagi kebebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Biasanya orang Yahudi nih ya teman-teman, orang Yahudi itu mereka itu mengorbankan domba Paskah. Nah, ya kan, udah tahu dulu nih kan dari PL itu apa, Pentakosta. Nah, teman-teman, setelah kita paham nih, oh Pentakosta di PL itu apa, baru kita bisa paham apa yang dimaksud dalam perjanjian baru. Karena perlu diingat teman-teman, perjanjian lama adalah gambaran dari apa yang akan datang, dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Jadi semua yang terjadi di perjanjian baru sudah tercatat di perjanjian lama. Jadi itu semua, ya, jadi itu semua gambaran. Teman-teman bisa lihat di mana ayatnya? Di Ibrani 10 ayat 1. Ya kan? Nah, setelah kita udah paham nih, di PL itu apa? Barulah kita lihat apa sih di PB. Nah, di PB Pentakosta itu ternyata sama-sama memperingati diberikannya berkat Tuhan. Ingat tadi yang gue bilang teman-teman, bro, bahwa di PL diberikan juga berkat Tuhan kan? Nah, di PB pun sama, karena PL adalah gambaran dari PB. Jadi apa yang terjadi di PB nggak mungkin beda, nggak mungkin melenceng dari apa yang telah dinubuatkan, dari apa yang telah direncanakan Tuhan, yang sudah di-share sama Tuhan lewat nabi-nabinya di dalam perjanjian lama. Nah, di PB itu, Pentakosta memperingati diberikannya berkat Tuhan dalam bentuk, ya, dalam bentuk yang pertama, datangnya Roh Kudus. Catat baik-baik, datangnya Roh Kudus. Itu ada di Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Lalu pencurahan Roh Allah itu menurut Yoel 2 ayat 28. Lalu yang ketiga, diberikannya anugerah, ya, yaitu dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah anugerah yang diberikan kepada umat manusia. Jadi sama-sama diberikan berkat oleh Tuhan, tapi hanya dalam bentuk yang berbeda. Jika dalam PL berupa hukum Taurat dan berkat-berkat jasmani sebagai bentuk dari providensia Allah, maka di dalam PB dalam bentuk Roh Kudus. Sebenarnya kalau kita lihat, Roh Kudus itu pun salah satu bentuk providensia Allah juga, ya kan? Nanti kita akan bahas kenapa Roh Kudus itu bisa disebut providensia Allah. Nah, Pentakosta ini, ya, menurut Merrill Cetene, teman-teman bisa cari bukunya, Survei Perjanjian Baru, Merrill Cetene, ya, tahu ya, pasti Daniel Gulo tahu nih, sebagai hari lahirnya kegerakan kekristenan, diperingati sama seperti PL, setelah Hari Raya Paskah, di mana pada hari itu, ya, Yesus mati sebagai domba Paskah, untuk membebaskan manusia dari dosa dan untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi bisa lihat ya teman-teman, kesamaannya, korelasinya antara PL dan PB. Apa yang terjadi di PB tidak semata-mata melenceng dari apa yang di dalam PL. Sehingga kita bisa yakin bahwa Alkitab kita adalah firman Allah yang benar, adalah firman Allah yang mutlak, karena firman Allah tidak salah, tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Paham ya teman-teman? Nah, teman-teman, ada satu hal yang mesti kita pahami di dalam Pentakosta. Pentakosta itu bukan hanya sekedar, oh, Roh Kudus itu datang, oh, Roh Kudus itu dicurahkan, oh, Roh Kudus itu dianugerahkan atau diberikan kepada kita. Tidak semata-mata hanya sebatas pada pemahaman-pemahaman itu. Tetapi ada suatu dampak
yang Roh Kudus berikan kepada kita setelah kedatangannya. Yang pertama, dampak dari pemberian Roh Kudus itu ke dalam hidup manusia, yaitu menolong manusia pada masa-masa yang jahat atau sulit. Ya kan? Misalnya nih teman-teman, kayak sekarang ini kan, corona everywhere. Ya kan? Semuanya susah. Sekalipun, apalagi sekarang ya teman-teman, ada yang namanya new normal. Ya kan? Ibaratnya, yang mati ya mati, yang sehat ya sehat. Ya kan? Nah, ini kan situasi-situasi yang kalau kita pernah nonton film-film ya teman-teman, film-film yang di mana dunia itu ada banyak virus, ada banyak hal-hal yang berbahaya. Itu yang terjadi dalam dunia kita sekarang. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang menekan kehidupan kita. Banyak loh ya. Bro ya, gue temuin nih. Ada yang stres, ada yang akhirnya kehilangan imannya, ada yang bahkan jadi ateis, bro. Karena dia mempertanyakan, di mana Tuhan? Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan berkuasa. Kok Tuhan izinkan hal seperti ini terjadi? Itu sebenarnya ada alasannya. Tapi nanti kita nggak bahas itu. Itu nanti ada pembahasan lain. Tapi yang mau gue bahas gini. Datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, di saat-saat seperti inilah dia berguna. Di saat-saat inilah dia bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya teman-teman, kalau teman-teman lagi merasa stres, merasa tertekan, merasa gimana ya, kayak hidup itu penuh dengan beban, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, percaya Roh Kudus diberikan kepada kita dan dialah satu-satunya pribadi yang dapat dan akan menolong kita. Jadi teman-teman jangan takut, berpegang teguh kepada tuntunan Roh Kudus. Dia adalah penolong kita pribadi. Ingat, penolong yang merupakan pribadi yang bekerja, mensupport, menghibur, dan menuntun manusia. Posisinya dia di mana? Posisi dia itu bersama-sama kita. Ya, di dalam kita, di antara kita, pada semasa hidup kita. Kalau teman-teman baca nih ya, di Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16, dikatakan di situ menyertai dari masa ke masa, atau dalam bahasa Yunaninya, menyertai dalam zaman. Tapi, kalau gua menerjemahkannya, ada satu kata terjemahan yaitu lifetime. Lifetime. Yang diterjemahkan semasa hidup. Berarti Roh Kudus ini bersama dengan kita, di samping kita, di dalam kita, menyertai kita selama semasa hidup kita. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, Roh Kudus ada dan pasti ya teman-teman, menolong kita. Jadi teman-teman jangan takut, punya Roh Kudus, datang sama dia. Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, tolong aku. Gue ya bro ya, saat gue lagi ada masalah, tadi kita udah cerita ya, tadi lu bilang kan, bro gimana kondisi rohani lu? Ya kan lu tanya, lu ada beban gak? Lu ada masalah gak? Ya, gue gak peduli ya dengan ada atau tidak adanya beban dalam hidup gue, karena cuma satu yang gue pegang bro. Roh Kudus itu ada di dalam hati gue, dia yang akan menolong gue untuk melewati masa-masa sulit. Ya kan? Makanya gue gak pernah mau mengandalkan manusia, mengandalkan oknum-oknum lain. Karena udah ada oknum yang lebih baik, ya kan? Kayak lu nih bro ya, kalau sana gue tanya, ada iPhone 11, terus ada Xiaomi Redmi 5 lah ibaratnya, mana yang lu pilih? Pasti iPhone kan? Karena ada yang lebih baik. Nah, buat apa gue lari, gue kabur, gue pelarian ke hal-hal lain yang nggak lebih baik daripada Roh Kudus gitu. Karena Roh Kudus itu udah diberikan buat gua untuk menguatkan gua. Amin. Nah, lalu yang kedua, mengajar manusia tentang kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan berdasarkan fear
firman-Nya. Sekali lagi, mengajar manusia tentang kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan berdasarkan perkataannya. Mengajar, mendidik, menginstruksikan, dan sudah menjadi suatu keinginannya, sudah menjadi suatu tujuan keberadaannya untuk mengajar kita akan kebenaran, akan apa yang benar, dan akan apa yang seharusnya. Ya, jadi misalnya itu teman-teman, dalam masa sulit, pasti kita bingung dong, mau ngapain, apa yang harus kita lakukan. Inilah tugas Roh Kudus, memberitahu, ini loh jalan yang kamu ambil, ini loh jalan yang harus kamu lewati, ini loh, kamu lakukan ini, kamu kerjakan ini. Ya, ini gue alamin sendiri bro, dalam masa-masa sulit yang gue alami, Roh Kudus kasih gue hikmat, pengajaran akan solusi-solusi apa yang mesti gue ambil, akan ide-ide apa yang mesti gue kerjakan sehingga masalah gue itu jadi terselesaikan, sehingga gue bisa lakukan sesuatu yang lebih produktif dan bermanfaat dan berdampak besar dalam kehidupan gue. Jadi saat teman-teman buntu nih, jelas gak suara gue ya? Saat teman-teman buntu, masa nggak tahu mau ngapain lagi, apa yang harus diperbuat, harus mengarah kemana, tenang. Ada Roh Kudus yang akan, sekali lagi gue bilang, mengajar, mendidik, dan menginstruksikan kita akan apa yang harus kita kerjakan, akan apa yang harus kita perbuat. Jadi teman-teman, kalau gua ambil analogi, Roh Kudus itu seperti, teman-teman pasti pernah pakai Google Maps, ya kan? Dalam 100 meter ke depan, belok kanan. Dalam 100 meter ke depan, belok kiri. Tetap di jalur kanan, putar balik. Anda akan sampai 5 menit lagi, ya kan? Jadi Roh Kudus itu seperti itu, dia yang nuntun. Harus belok kemana, ngarah kemana. Dan tanpa Roh Kudus, pasti kita salah jalan. Pasti kita akan lari kepada hal-hal yang nggak berkenan di hati Tuhan. Jadi jangan lari dari tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan selalu membuat kita di dalam track-nya Tuhan. Roh Kuduslah yang akan membuat kita selalu berada di dalam apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ya. Lalu, tadi kan gue bilang juga, kenapa tuntunan Roh Kudus itu mesti berdasarkan firman Allah. Ya, berdasarkan tadi Yohanes 14 juga ya. Karena firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita. Ibaratnya dunia ini tuh gelap, teman-teman. Kita tinggal di dunia ini, kita tinggal di dalam gelap. Tanpa cahaya, kita akan tersesat. Tanpa cahaya, kita akan masuk lubang, kita akan terkena jebakan-jebakan. Apalagi, teman-teman tahu ya, pada masa dulu, padang gurun, itu banyak yang namanya ular tedung, kalajengking, ya. Tanpa cahaya, orang yang berjalan di dalam padang gurun, pasti nggak sengaja nginjek ular dipatok, nggak sengaja nginjek kalajengking disengat, ya. Jadi cahaya itu berguna menunjukkan arah yang benar, menunjukkan arah yang tepat, supaya tidak salah jalan. Jadi Roh Kudus menggunakan firman Allah untuk menuntun kita ke arah yang tepat, ke jalan yang benar, yang Tuhan kehendaki. Jadi dicatat baik-baik ya teman-teman. Tadi yang pertama, Roh Kudus itu untuk menghibur kita, menguatkan kita di masa-masa sulit. Yang kedua, mengajar kita untuk apa yang harus kita kerjakan dan dilakukan, apa yang harus kita perbuat berdasarkan firman Allah. Lalu yang ketiga, memberikan kita kuasa. Ini yang terpenting teman-teman. Ini yang terpenting dari karya Roh Kudus. Memberikan kita kuasa, kemampuan, skill untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun, dengan cakupan yang beranjak dari hal yang sempit kepada hal yang luas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengaku sudah terima Roh Kudus, tapi tidak mau jadi saksi Tuhan, aku mempertanyakan, benarkah Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu
Karena kalau kita sudah terima Roh Kudus, otomatis kehadiran Roh Kudus akan menjadikan kita saksi. Apa sih saksi itu? Saksi adalah keberadaan seseorang yang menyampaikan fakta kebenaran tentang apa yang benar yang Allah lakukan dan Allah kerjakan. Sehingga orang yang mendengarkan kebenaran itu kembali kepada apa yang benar dan meninggalkan apa yang salah. Menjadi saksi itu juga kita menceritakan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, sehingga manusia memuliakan Dia, mengagungkan Dia, dan mempercayai Dia sebagai Tuhan yang besar. Ya, jadi mesti diingat teman-teman. Banyak orang ngaku, gue udah terima Roh Kudus, tapi nggak mau jadi saksi, tapi nggak mau menginjil, tapi tidak mau memberitakan kemuliaan Tuhan, atau nggak usah jauh-jauh, ya, kehidupannya pun tidak menunjukkan kesaksian bahwa Tuhan yang besar ada di dalam hidupnya. Ini yang mesti kita ubah mindset kita. Roh Kudus itu bukan hanya dianggap sebagai oknum yang mensupport, yang mendidik dan mengajar, tapi menjadikan kita untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan cara apa? Menjadi saksi, memberitakan kebenaran dari hal yang kecil, dari sekitar kita, sampai kepada hal yang luas, dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dimulai dari sekeliling kita, teman-teman kita, keluarga kita, lalu luas, menyebar, sampai firman Allah dikumandangkan di seluruh bumi, sampai setiap manusia mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, sampai setiap manusia yang salah jalannya kembali kepada kebenaran. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah menerima Roh Kudus. Paham sampai di sini teman-teman ya? Lalu yang terakhir, Roh Kudus menanamkan bahasa-bahasa untuk memberitakan karya dan kebesaran Allah. Ya, teman-teman bisa lihat di Kisah Rasul 2 ayat 4 ya, yaitu kata-kata hikmat. Ada teman gua yang kasih gua pencerahan ya, bahwa lebih tepat jika digunakan kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Mungkin teman-teman bingung, aku nggak jago ngomong, aku nggak tahu ngomongnya gimana, aku nggak tahu mesti gimana, mulai dari mana, apa yang mesti aku katakan, apa yang mesti aku ucapkan, bagaimana konsep-konsepnya, aku nggak tahu. Teman-teman, ingat, Roh Kudus itu sendiri nanti yang akan menanamkan kata-kata hikmat di dalam pikiran kita, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Lalu, kalau ditanya sama gua, apakah Pentakosta itu terjadi berulang kali? Bagi gua tidak. Kenapa? Karena Pentakosta adalah penggenapan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Lalu yang kedua ingat, sekali. Karena itu adalah penggenapan dari suatu nubuatan. Ya, jadi penggenapan itu terjadi saat ada suatu janji, ada suatu nubuat yang disampaikan, lalu di masa yang akan datang terjadi. Kalau ada penggenapan yang lain tentang Pentakosta, seharusnya di Alkitab dikatakan demikian juga. Tapi Alkitab tidak mengatakan ada suatu pengulangan dari peristiwa itu. Maka otomatis terjadinya hanya sekali. Dan kalau teman-teman lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi jika Roh Kudus datang, atau tetapi jika Roh Kudus turun, itu kata-kata turun atau datang itu sifatnya aoris, bro. Apa sih aoris? Aoris itu peristiwanya terjadi, tetapi dampak dari kedatangan itu terjadi terus-menerus. Kedatangannya sekali, seremonialnya sekali, tetapi dampak dari kedatangan itu terus-menerus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi paham sampai di sini teman-teman ya? Perlu diingat ya. Jadi kalau teman-teman bilang, gue udah terima Roh Kudus,
tapi tidak tercerminkan dalam hidupmu jadi saksi, tapi hidupmu galau terus, hidupmu lemas terus, nggak ada semangat, nggak ada gairah, dipertanyakan di mana Roh Kudus. Karena tadi udah gue bahas, Roh Kudus itu menguatkan, Roh Kudus itu mengajarkan apa yang harus kita perbuat, dan Roh Kudus itu menjadikan kita saksi. Dan satu lagi, Roh Kudus memberikan kita kata-kata hikmat sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Jelas ya bro ya? Dan sekali, ingat sekali ya, sama gue pernah dengar gini bro, ada yang bilang katanya ada Pentakosta kedua dan itu lebih besar. Logikanya gini, kalau ada Pentakosta kedua dan itu lebih besar, otomatis ada dua pribadi yang berbeda dong. Pribadi di Pentakosta pertama dan pribadi di Pentakosta kedua. Otomatis pribadi yang kedua lebih kuat dong. Berarti bukan Tritunggal, tapi kuat tunggal. Ya, 4 tunggal. Sedangkan Alkitab mengajarkan Tritunggal, 3, hanya 3 oknum. Tidak ada oknum-oknum lain. Ya kan? Kalau misalnya ada yang namanya Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, dan katanya lebih besar, lebih besar, lebih besar, berarti gue bingung. Apa? Kenapa bisa begitu? Berarti otomatis ada pribadi yang berbeda dong. Sedangkan itu sudah tidak benar arahnya. Ya. Dan kalau memang itu benar, harusnya Alkitab juga mengatakan hal yang sama. Karena, oke, Tuhan masih berkata-kata sampai saat ini. Tapi jika kata-kata Tuhan lewat pernyataan, lewat nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dipertanyakan. Karena firman Tuhan tidak pernah bertentangan dengan pernyataannya. Dan pernyataan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Jadi paham ya sampai di sini teman-teman? Jadi gitu aja. Ada mau ditambahin bro? Menarik banget nih pembahasan kita hari ini. Bahwa Pentakosta nggak datang berkali-kali bro ya. Tapi memang kalau... Nggak datang berkali. Karena kalau dari pribadi gue sendiri sih, berbicara soal Pentakosta itu nggak pernah jauh-jauh dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan janjinya dia. Betul. Dengan janjinya dia yang akan mengirimkan seorang penolong. Itu kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tapi ada satu kata-kata yang nggak gue setuju di dalam ayat itu, yaitu dibilang ini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Gue berpikir gini bahwa kalau kita berbicara soal seorang, berarti kan itu terpaku kepada manusia. Sedangkan makanya gue lebih kepada menjelaskannya bahwa gue nggak pakai kata-kata seorang, tetapi gue lebih pakai kepada pribadi. Karena seorang itu selalu merujuk kepada manusia, tapi pribadi itu bisa merujuk kepada manusia atau roh. Roh Kudus, betul, roh Allah, roh pribadi, roh kita masing-masing gitu. Nah, ketika Yesus memberikan Yesus memberikan janjinya, yaitu akan turun seorang penolong, yaitu roh yang benar, roh kebenaran. Dari situ ketika Yesus naik ke surga, dia nggak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Itu jelaskan di ayat di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa kamu tidak akan ditinggal seperti yatim piatu. Nah, Yesus tidak meninggalkan orang percaya sebagai seorang yatim piatu. Ketika Yesus naik ke surga, dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita. Ketika dia naik ke surga, bukan hanya dia memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya saja, tapi Yesus juga mempersiapkan rumah atau tempat bagi orang-orang yang nanti hidup dalam kebenaran dan yang nanti akan masuk dalam kerajaan surga. Itu kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 2. Betul. Dengan begitu, ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak pernah membiarkan orang percaya sendiri. Itu udah jelas. Karena kita lihat bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, murid-muridnya Yesus tuh, kalau nggak salah Yesus tuh ini ya, pada bersembunyi. Benar nggak sih bro? Iya. Dia bersembunyi. Iya. Karena takut mereka. Ya, masih punya rasa takut. Pandangan gue sih takut gitu loh.
Tapi ketika Roh Kudus turun kepada kita, kisah para Memang takut. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dibilang kamu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa itu kan berbicara soal manifestasi Tuhan yang tidak terbatas. Kemampuan. Kekuatan. Ya. Skill. Ya. Dan itu bisa diberikan kepada kita. Karena kuasa tidak hanya berbicara soal supranatural saja, menurut gue ya pribadi. Karena kuasa itu nggak berbicara soal itu aja gitu loh. Tapi berbicara soal bagaimana lu diberikan talenta, bagaimana lu diberikan kekuatan yang tidak terbatas daripada Tuhan tersebut. Maka ketika lu diberikan kuasa, ketika Roh Kudus turun atasmu, engkau akan bisa jadi saksiku. Gitu loh. Tanpa Roh Kudus, lu hanya menyaksikan sesuatu yang kosong. Tanpa Roh Kudus, betul banget. Roh Kudus lu hanya berkhotbah yang kosong. Makanya gue catat di sini di word gue, di catatan gue, bahwa Pentakosta acap kali menjadi persoalan bagi warna teologi atau beberapa doktrin kita. Benar gak sih? Kalau dulu betul. Sebenarnya gini, ya gimana dong? Sebenarnya gini bro, kenapa Pentakosta itu jadi suatu hal yang diperdebatkan? Karena kebanyakan, nih ya, ini pandangan gue ya, sekali lagi teman-teman, ini pandangan, ya, gue bukannya menjustifikasi, tapi ini pandangan gue, bagaimana gue menilai. Kenapa terjadi pertentangan antara ahli-ahli teologi, ya? Karena mungkin ya, ada suatu sifat pertama, ingin unjuk gigi dari penafsiran itu. Penafsiran gue lebih bagus nih, penafsiran gue lebih benar nih, lebih kekinian, lebih menjawab persoalan-persoalan. Lalu yang kedua, mereka menafsir hanya untuk kepentingan pribadi, ya kan? Bukan untuk kepentingan Tuhan. Lalu yang ketiga, mereka memahami pesan Tuhan atau tentang kehendak Tuhan hanya berdasarkan tadi pernyataan-pernyataan tanpa mau melihat kepada firman. Gue pernah ketemu bro sama orang, ya gue nggak sebut merek, seorang jemaat dari gereja yang begitu besar, gereja yang begitu fanatik di dalam alam roh. Oh ya. Ya, tahu ya. Dalam pengajaran mereka semuanya itu hanya berpacu pada Tuhan ngomong sama saya, Tuhan kasih saya hikmat, but tidak melihat kepada firman. Bahkan mereka nggak bawa Alkitab. Bahkan mereka bilang, Tuhan udah kasih gue hikmat, buat apa gue bawa Alkitab? Ya kan, sampai pada suatu ketika ada seorang hamba Tuhan juga mendapatkan pernyataan Tuhan yang menegur dia. Gue kenal dengan kedua hamba Tuhan ini, ya, menegur dia dan mengatakan, bagaimana mungkin kamu mengabaikan firman Tuhan? Nah, itu dia bro, yang jadi persoalan sebenarnya. Teolog-teolog menafsir hanya dengan rasio dan logikanya, hanya untuk kepentingannya, hanya untuk mungkin unjuk gigi, ya. Mungkin tidak semua teolog seperti itu, tapi mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya hal-hal seperti itu hanya menimbulkan pertentangan, pertikaian antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan prinsip gua seharusnya jika segala sesuatu itu dari Tuhan, berarti harus membawa damai, harus membawa sukacita, harus membawa damai sejahtera, bukannya membawa pertengkaran, pertikaian, bukannya malah membawa chaos, kekacauan. Ini yang mesti kita lihat. Makanya umat Tuhan harus jadi domba yang pintar. Jangan asal mesti dilihat dulu apa yang disuapin, racun, nasi atau sayur. Jangan main asal padahal racun tikus yang dikasih, ya kan? Berarti rasio tanpa tuntunan hanya menghasilkan kesesatan. Ya, rasio tanpa iman menghasilkan kesesatan, dan iman tanpa rasio menghasilkan kebodohan. Dan juga penafsiran Alkitab tanpa hikmat pun juga itu akan membuat seseorang
sesat atau bahkan memberitakan kesesatan. Sesat. Iya, dan mesti diingat juga, Bro. Bukan buat kepentingan gua, bukan buat kepentingan elu, bukan buat kepentingan suatu lembaga, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Ini mutlak loh. Ya, Ini mutlak. Oke, dari dialek atau lagi jaringannya jelek. Tunggu sebentar ya teman-teman. Jaringannya jelek bro ya. Bentar. Apa gua kepotong itunya? Bluetooth gua. Lanjut bro, lanjut. Bentar ya. Bentar. Sebentar. Oh. Ya. Tes. Ya. Dah. Nah kan tadi kita ngomongin soal bahwa apapun perintah Tuhan itu mutlak. Betul kan? Tapi Ya, ini bro, betul. acap kali orang-orang berpikir bahwa sekalipun kita yakin bahwa Roh Kudus itu memberikan perintah yang mutlak bagi orang percaya, tapi banyak orang-orang percaya masih menganggap gue udah diselamatkan dengan kasih karunia Allah, hyper grace. Itu yang pertama. Iya. Nah, terus yang kedua, gue udah diselamatkan Tuhan, ngapain gue harus ngikutin lagi perintah Roh Kudus? Toh ini hidup gue. Gitu loh. Yang ketiga, karena free will itulah yang membuat orang seringkali tersesat. Gue punya gue sendiri dong. Gue terserah dong milih betul. Gue mau ngikuti ini atau enggak segala macam. Tetapi pada kenyataannya yang gue pikirkan adalah bahwa ketika orang berpikir seperti itu berarti dia tidak mengerti maksud Tuhan sesungguhnya dan dia tidak mengerti pertobatan yang sesungguhnya. Mic-nya deketin ya, mic. Iya. Ya. Ya berarti betul. Ya pada ujungnya mereka nggak ngerti pertobatan yang sesungguhnya. Gitu loh. Jadi gini bro, kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus yang terjadi di jemaat Roma, ya. Kasus-kasus seperti ini terjadi di jemaat Roma. Jemaat Roma punya pola pikir yang salah tentang keselamatan. Oh, saya sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan nih. Keselamatan itu kan anugerah, ya kan? Jadi ibaratnya mereka menganggap itu menjadi suatu yang gampangan dan recehan, sehingga tindakan mereka menganggap mereka dapat melakukan tindakan yang sesuka hati mereka. Padahal dalam kesimpulan logisnya Paulus, orang yang sudah menerima keselamatan tidak sepatutnya melakukan hal itu. Kenapa? Ini menarik nih teman-teman. Ya. Dulu sebelum manusia diselamatkan, manusia dikuasai sama yang namanya dosa. Teman-teman bisa lihat di dalam Roma 6, ya. Roma 6 itu dibahas tuntas, dan Roma 7, Roma 6 dan Roma 7 bisa baca di situ. Manusia itu dikuasai dosa. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh hatinya selalu mengarah kepada hal yang jahat. Ya, jadi baca gini teman-teman. Ini hal yang baik, ini hal yang jahat. Waktu manusia ada di dalam dosa, yang ada hanya ini, hal yang jahat. Otomatis orientasinya selalu menuju ke arah yang jahat, dan jahat. Tapi saat perbudakan dosa dikalahkan, manusia dibebaskan, manusia punya pilihan untuk memilih mau ke sini atau ke sini. Tapi bukan hanya sekedar dikasih pilihan, Roh Kudus memampukan manusia untuk memilih yang namanya kebaikan. Karena gini bro, gue pahami bahwa keselamatan itu adalah momen di mana manusia itu diganti cangkangnya. Ya, jadi gue punya analogi begini.
kita semua punya Android kan, ya kan? Kita semua punya Android, ya kan? Lalu rusaklah komponen-komponen Android itu, rusaklah mungkin kameranya, prosesornya, mungkin apa namanya baterainya, ya kan? Lalu dibawa ke service center. Di service center semua komponennya diganti, benar kan? Semua komponennya diganti. Nah, saat sudah diganti, diberikan lagi kepada orang yang punya HP, kira-kira masih mungkin nggak kalau HP itu masih akan rusak? Kalau udah diganti, masih rusak seperti sebelumnya? Nggak mungkin. Kenapa? Sudah diganti. Ya kan? Sekalipun dia punya kecenderungan untuk rusak lagi, tapi kecil. Kecil. Sangat kecil kemungkinannya. Ya. Jadi oleh sebab itu, bagi Paulus, kalau seandainya kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dapat pilihan, dan kamu punya kekuatan, maka sudah sewajarnya jika orang yang diselamatkan itu berbelok kepada apa yang namanya kebenaran. Ya. Karena apa? Sudah seharusnya seperti itu. Kalau kata Dave Hagelberg, itu adalah pola hidup yang masuk akal, yang seharusnya dimiliki oleh orang benar. Ya, karena udah diganti total kehidupannya. Sehingga sudah tidak ada lagi alasan, aduh nggak bisa, nggak kuat, nggak mampu. Nggak ada alasan lagi. Karena apa? Sudah diubahkan, sudah diperbaharui, dan dikasih kemampuan untuk taat. Ya, otomatis seharusnya, sudah seharusnya dia kepada kebenaran. Itu yang jadi hal yang penting, bro. Kita balik lagi nih, bro. Makanya kan, balik lagi ke mana namanya, ke Pentakosta. Gue tertarik banget berbicara soal Pentakosta 1, 2, 3 ini, apalagi yang sedang kemarin beberapa bulan lalu kan sempat diperdebatkan ya mengenai Pentakosta ketiga. Nah, gue tertarik banget dengan sejarah sebenarnya kenapa orang bisa berbicara soal Pentakosta kedua. Yang gue rangkum di sini itu awal-awal dari permasalahan abad 20 bukan sih? 1900 berapa gitu. Yang di abad ke-20. Azusa Street tuh. Iya. Iya. Perdebatan munculnya Pentakosta. Kalau nggak salah namanya William Joseph Seymour ya. Gue lupa namanya pokoknya. Nah, dia kan pencetus pertama Pentakosta kedua. Gue nggak tahu kenapa orang-orang punya pemikiran bahwa ketika ada suatu kegerakan rohani secara besar-besaran itu disebut Pentakosta. Padahal kenyataannya kan sebenarnya hanya sekadar kebangunan rohani, pengurapan daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, pandangan lu gimana, Bro? Gue lebih begini ya, bro ya. Gue kembali lagi kepada firman sih. Apa yang firman katakan, apa yang firman ucapkan. Ya, terlepas dari ada atau tidaknya Pentakosta ke-1, ke-2, ke-3, terlepas dari itu. Tapi pada intinya kan Pentakosta itu kembali lagi berbicara Roh Kudus di dalam hati kita dong. Nah, bagi gua ya, lebih penting menghasilkan buah dari penerimaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita daripada kita sibuk memperdebatkan yang namanya doktrin A, doktrin B, doktrin C. Nah, sampai pada akhirnya gue pernah mikir gini, bro. Tapi itu jadi mikir kayak gini. Tapi itu jadi permasalahan yang sekarang. Iya. Itu perdebatan, apalagi kemarin kan sempat munculnya perkataan adanya Pentakosta ketiga dari timur atau dari barat ya? Dari barat lah kayaknya. Dari wilayah Indonesia lah. Dan gue berpikir gini. Iya. Gue lebih percaya bahwa kebangunan rohani dari Indonesia itu pasti akan terjadi. Itu gue yakin. Ada lawatan Roh Kudus, pasti. Gue yakin. Pasti. Tapi untuk disebut sebagai Pentakosta bagi gue nggak make sense, nggak masuk ke dalam. Kalau mau ngomongin soal logika pun itu juga nggak masuk ke dalam logika. Apalagi untuk ngomongin untuk kita cocokologi kepada Alkitab itu sendiri gitu loh. Nah, bagaimana menurut lu? Nah gini bro, ya, gue sempat berpikir hal seperti ini, ya, gereja-gereja khususnya yang vokal ya, gereja-gereja yang vokal,
dalam menyampaikan doktrin-doktrinnya, ya, seringkali mereka sibuk dengan perdebatan-perdebatan kosong, Ya. ya kan? Dan gue mikir begini bro, dalam waktu yang mereka gunakan untuk berdebat, berapa banyak jiwa yang mati dan nggak kenal Kristus? Coba bisa lu hitung. Selama gereja-gereja sibuk berdebat, berapa banyak jiwa yang berjalan menuju api neraka? Yang seharusnya gereja pergi keluar, memberitakan kebenaran, membawa orang sebanyak-banyaknya untuk diselamatkan oleh Kristus, tapi malah sibuk berdebat. Ya kan? Kita lihatlah, semasa corona ini udah berapa banyak orang yang mati. Ya mungkin ada yang kenal Kristus, tapi berapa banyak juga yang tidak kenal Kristus dan belum kenal kebenaran. Kenapa gereja begitu sibuk memikirkan keegoisannya untuk mempertahankan apa yang dia pandang benar, tetapi lupa kepada tugas yang paling utama, jadi saksi, beritakan Injil, jadikanlah semua bangsa murid. Wah bro, ini kacau banget sih. Ini ada, makanya bro, ini salah satu cara roh jahat mengalihkan pandangan kekristenan dari tujuan yang sebenarnya di dalam hidup Kristen. Ya kan? Setan senang. Ye, kalian berdebat. Lihat nih, gue udah banyak bawa pengikut-pengikut gue masuk ke dalam neraka. Ayo berdebat terus. Ayo saling serang doktrin, saling hakimi, saling judge. Ayo lupakan penginjilan. Itu yang iblis lagi katakan sama kita sekarang. Dan gue pengen seharusnya sebagai orang yang sudah percaya, ayo kita fokus pada hal yang utama. Menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Lupakan lah pemahaman-pemahaman, oh Pentakosta itu sekali, Pentakosta itu 2 kali, Pentakosta itu 3 kali. Bukan soal Pentakostanya, tapi apa yang kamu hasilkan setelah kamu mengalami Pentakosta itu. Pentakosta boleh terjadi 100 kali, tapi jika kamu tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kamu, omong kosong. Benar gak? Karena ini bro, apapun yang kita terima dari Tuhan, apapun yang kita mengerti, yang kita pahami tentang Tuhan, kalau itu tidak menghasilkan buah, itu omong kosong buat gua. Itu suatu hal yang semu. Begitu bro. Justru perdebatan kosong. Ya? Enggak berantem. Ini enggak berantem. Justru perdebatan kosong malah memicu keseruan bagi orang-orang atau jemaat-jemaat yang bodoh maupun yang pintar, menurut gue ya. Karena gue sering kali membaca komen-komen dari akun satir segala macam. Gue cukup terhibur dan sering ketawa dengan akun satir sebenarnya, dengan perdebatan. Karena sebenarnya gini bro, hal-hal rohani itu tidak untuk dijadikan bahan lawakan sebenarnya. Karena harusnya kita sedih dan menangis karena kita yang sibuk menikmati perdebatan-perdebatan, akhirnya kita yang seharusnya menjadi cahaya, menjadi terang, yang memperbaiki apa yang salah dengan tuntunan Roh Kudus, tapi kita malah sibuk pada hal yang lain. Itu ironis banget. Ironis banget. Wah bro, gila. Banyak jiwa-jiwa yang meninggal, mengalami kematian tapi nggak kenal Kristus. Tidakkah hal itu menyakiti hati kita? Ya kan? Tidakkah itu menjadi hal yang begitu menyakitkan dan menyedihkan? Sedangkan gereja sibuk dengan hal yang tidak penting. Sibuk berdebat satu dengan yang lain. Saling serang, saling hakimi. Ayolah teman-teman, kita satu. Kita satu. Kata Andreas, itu cara mereka dalam marketing. Marketing untuk menarik jiwa katanya dari perdebatan-perdebatan gitu. Ya, banyak orang berpikir seperti itu sih. Nah, kita masuk kesimpulan bro. Jadi ini kan tinggal 9 menit lagi. Nanti kita habis ini lanjut lah ngomongin soal
yang berkaitan tanya jawab dari gue maupun dari lu juga tanya jawab kita bareng-bareng. Nanti kita pakai setengah jam Iya, sampai jam 9. Cuma kan nanti kan ini kan jam setengah 9 pas mati pasti, udah pasti mati langsung otomatis. Jadi iya. nanti Oh, udah ada timernya. sekarang di Instagram udah ada timernya gitu. Nah, jadi kesimpulan dari lu sendiri Bro, Oke. mengenai Pentakosta itu sendiri gimana? Ya, teman-teman, kesimpulan dari gua ya. Terlepas dari sekali, 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Kesimpulan sederhana dari gua, Pentakostamu, buktikanlah bahwa kau telah mengalami Pentakosta dengan menghasilkan buah dalam kehidupanmu. Karena Tuhan nggak cari orang yang banyak bacot, Tuhan nggak cari orang yang banyak gaya, tapi Tuhan cari pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku kebenaran. Itu yang penting. Maka hasilkanlah buah dari perbuatanmu, hasilkanlah buah dari kehidupanmu. Itu yang penting. Berbuah lebat, sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan. Ya, ingat tadi Roh Kudus itu menguatkan kita. Jadi jangan lagi galau, bete. Ada Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus itu mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan lagi bingung, harus ngapain nih, harus kemana nih. Tanya Roh Kudus. Dia diberikan untuk kamu. Jangan tanya yang lain. Lalu yang ketiga, jadilah saksi. Beritakan kebenaran. Lalu yang keempat, jangan takut bersaksi karena dia tanamkan hikmat di dalam pikiran kita. Dan sekali lagi, hasilkan buah dari perbuatanmu, dari pertobatanmu, hasilkan buah. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Oke teman-teman. Oke. Sorry ya, gue kalau nada gue agak teriak-teriak, karena gue nggak biasa kayak pembicaraan online ini. Jadi kadang gue ngerasa suara gue kedengeran nggak ya, suara gue jelas nggak ya, gitu. Nah, kalau Oke teman-teman. dari pribadi gue sendiri ya, gue ngambil kesimpulan gini, kembali dari maksud hari pencurahan Roh Kudus itu sendiri, Pentakosta itu sendiri, Yesus punya maksud memberikan rohnya kepada orang percaya hanya satu tujuan penting. Tujuan pentingnya adalah untuk menjadikan kita saksi. Menjadi saksi kepada orang-orang yang belum percaya. Karena gini, sangat sinkron. You got the point. Ya, sangat sinkron amanat agung dengan peristiwa Pentakosta ini, karena dalam kita melakukan penginjilan atau di dalam kita melakukan misi itu diperlukan kuasa dan diperlukan adanya Roh Kudus. Karena penginjilan itu tidak hanya berbicara soal tafsiran Alkitab lu yang keren, latar belakang lu yang bagaimana, lu orang kaya kek atau lu orang yang menengah ke bawah, atau mengenai latar belakang konteks Alkitab, kontekstualisasi atau implikasinya, tidak hanya berbicara soal itu. Tanpa Roh Kudus yang menuntun kita dalam pemberitaan Injil pun, itu hanya kekosongan yang kita terima. Pemberitaan Injil tanpa Roh Kudus itu kosong. Tetapi ketika balance pemberitaan Injil dengan kuasa yang Roh Kudus sudah berikan kepada kita, itu hasilnya sangat dahsyat. Amin. Dan itu pasti. Makanya sebenarnya kalau ngomongin soal kayak gini-gini nih seru, bro. Gue suka banget sebenarnya dengan bahas-bahas yang begini. Makanya gue adakan live IG setiap 1 minggu sekali. Sharing and blessing. Gue pengen, tujuan gue buat live ini, bahwa gue pengen sharing sesuatu bersama teman-teman yang gue ajakin live. Dan gue pengen dari sharing itu kita memberkati banyak orang. Betul. Nonton, gitu. Karena gini juga bro, tadi menarik juga sih kesimpulan lu. Tadi lu bahas kan berkaitan dengan amanat agung kan. Ya kan, di situ kan dibilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kalau nggak salah gitu, Yesus juga bilang bahwa kepadaku telah diberikan kuasa atas bumi dan surga, kalau nggak salah ya. Dan oleh sebab itu maka pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu di ayat sebelumnya, di ayat 27. Gini bro, ya logikanya gini, gila. Maksudnya besar banget dunia itu loh. Ya kan? Besar banget. Kalau nggak ada Roh Kudus yang menolong, mustahil manusia bisa melakukan tugas itu. Ya kan? Dan tanpa tanpa adanya tugas itu juga apa yang mau dilakukan oleh Roh Kudus? Jadi saling sinkron. Kembali lagi kita bisa lihat firman Tuhan dan kegerakan Tuhan itu sinkron. Tidak mungkin bertentangan. Jadi ingat teman-teman, sekali lagi gue mau tekankan,
Pentakosta itu bagi gua bicara soal menghasilkan buah dari pertobatan kita. Karena Pentakosta bukan hanya sekedar omong kosong, yaitu gue udah alamin, tapi mana buahnya? Tunjukkan dan buktikan. Ada amin? Amin. Haleluya. Oke, bro, makasih banyak. Boleh lu tutup dalam doa. Kita berdoa bareng-bareng bersama-sama. Oke. Untuk teman-teman yang sudah nonton dan sedang menonton sekarang dan nanti yang akan gua share di IGTV, kiranya memberkati teman-teman. Yuk kita berdoa. Lo boleh pimpin doa. Yuk, kita masuk dalam doa ya teman-teman. Bapa dalam surga, jika kami pada hari ini telah menyampaikan apa yang menjadi pendapat kami, apa yang menjadi pemikiran kami, berdasarkan hikmat yang telah kau percayakan kepada hamba dan kepada Daniel Gulo, hamba bersyukur. Sehingga perbincangan ini dapat terjadi bukan karena kehebatan kami dan bukan karena kedahsyatan kami, tapi hanya karena hikmat yang berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan bukan semata-mata kami ingin unjuk gigi dan menyatakan bahwa kami mampu. Tapi kami rindu Tuhan agar jiwa-jiwa anak-anak Tuhan memiliki pemahaman yang benar akan firman Allah. Karena umat Tuhan akan mengalami kebinasaan saat mereka tidak mengerti firman. Arahkan mereka Tuhan untuk mengerti apa yang sejati dari firman-Mu, apa yang sejati dari pengajaran-Mu, apa yang sejati dari kehendak-Mu. Begitu banyak penyesat, begitu banyak aliran-aliran yang berusaha menjatuhkan iman, yang berusaha mengarahkan kepada jurang yang dalam. Tapi kami ingin dituntun selalu oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengarahkan pandangan kami dan langkah kami kepada jalan yang benar. Kami nggak mau mengalami kesesatan. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan yang sebenarnya menuju kepada kesesatan, tapi hanya satu jalan menuju kebenaran. Arahkan kami kepada kebenaran itu Tuhan. Kami nggak mau disesatkan. Kami nggak mau dibodohi oleh roh jahat yang menggunakan jubah-jubah. Dengan jubah-jubah agama-agama kami nggak mau. Kami hanya mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang sejati, yang murni. Kirimkanlah Tuhan pengajar-pengajar yang benar. Kirimkanlah pengajar-pengajar yang baik untuk membawa pengajaran yang baik dan benar kepada bangsa ini, kepada negeri ini. Sehingga kami dapat memahami makna yang sesungguhnya dari kebenaran dan kami dapat menjadi saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami saksi Tuhan. Jadikan kami saksi. Hamba berdoa bagi setiap viewers. Karena kuasa Tuhan tidak melihat ruang dan waktu. Hamba berdoa bagi setiap mereka. Jadikan mereka saksi. Dalam mereka dapat menghasilkan buah dari pengalaman Pentakosta mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bro, terima kasih banyak ya waktunya. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Dan teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Sharing and Blessing bersama gue, Daniel Gulo. Dan nanti kita akan bahas sesuatu yang menarik lagi dan yang tentunya mengenang dalam kehidupan kita masing-masing. Makasih Bro Isra, memberkati. Makasih teman-teman, memberkati. God bless teman-teman. Sip. Artinya gimana nih?